Jadi balik lagi sama gua di sini, ya kan? Oke. Jadi ini udah saatnya penalaran matematika. Sebelumnya gua mau mohon maaf banget. Suara gua itu agak agak error karena gua lagi radang dan pilek flu lah ya, karena musim pancaroba ini gitu kan. But it's okay, yang penting kan penjelasannya runtut gitu ya. Gue berharapnya sih begitu, tapi nggak masalah. Jadi langsung saja ke soal nomor 1 di penalaran matematika. Anak tulisit. Oke. Di sini udah ada gambar. Di sini udah ada gambar, dan biasanya terkadang di penalaran matematika itu gambar itu juga tidak tersedia kadang. Ini cuman mungkin si pembuat soal lagi baik aja gitu. Kadang itu cuman begini loh. Ini ada lampu begini ya, ceret-ceret lampu. Terus di sini ada orang gitu doang. Tanpa ada titik-titik yang sangat-sangat berguna ini gitu ya. Ini titik-titik itu berguna karena sekali lagi gue bilang bahwa ilustrasi itu menjadi pokok penting ketika kita mengerjakan matematika kayak gitu ya. Gue kayak habis suntik hormon ya, suara gue ya. Itu oke, aman. Jadi gue baca dulu keterangannya. Di sini ada 2 orang, Aryo dan Bayu gitu, berdampingan di atas titik D. Wah, udah jelas banget ini. Sebuah lampu taman diletakkan di titik L setinggi 6 meter. Oke, di sini 6 meter gitu ya. Tinggi Aryo AD itu 1,5. Tulis di sini biar lebih jelas ya, 1,5. Tinggi Bayu itu 1 meter ya. Oke. Jadi ini 1 meter ya kan, yang ini 1,5 gitu biar lebih jelas. Titik A aksen dan B aksen adalah ujung bayangan. Jadi panjang bayangan dari si Aryo dan Bayu gitu ya, di atas permukaan tanah, tegak lurus dengan tiang lampu sial. Kenapa ada kata tegak lurus? Karena ini akan memakai konsep segitiga sebangun gitu ya. Bukan itu sebenarnya istilahnya. Sebangun, sebidang, kesebangunan kayak gitu ya. Banyak banget istilahnya. Tapi secara gampangnya ya udah segitiga sebangun gitu. Maksudnya gimana? Luasnya itu akan menjadi perbandingan yang bisa dibandingkan. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku, terus di sini ada 3 sembarang. Apakah ini sebangun? Tidak, tentu tidak gitu. Segitiga siku-siku harus sama dengan segitiga siku-siku. Entah ini lebih kecil, entah ini yang lebih besar. Itu perbandingannya biasanya segitiga pertama 2 kali segitiga kedua, luasnya ya, luasnya. Biasanya seperti itu. Itu adalah teori kesebangunan kayak gitu ya. Maaf pilek ya. Jadi mengerti, paham sampai sini? Karena soal nomor 1 ini akan berlanjut ke soal-soal berikutnya gitu ya keterangannya. Makanya gue jelasin cukup panjang. Oke, aman. Oke, jadi teori kesebangunan. Oke, kesebangunan berarti bentuknya harus sama, harus sesuai gitu ya. Jadi kenapa ada teori kesebangunan di sini? Karena ada perbandingan, benar banget. Ada perbandingan. Oke, tulisan gue bagus sih. Jika jarak horizontal Aryo terhadap tiang lampu adalah 3 meter, ya terhadap tiang lampu ini nih, jaraknya sama aja. Aryo sama Bayu ke tiang itu sama aja 3 meter. Tapi di sini kenapa disebut Aryo doang? Karena yang ditanyakan ya Aryo saja gitu ya. Gitu, Aryo doang, Aryo saja. Gimana sih? Panjang bayangan Aryo, berarti yang ditanyakan kalau panjang bayangan Aryo itu yang lebih tinggi ya. Berarti DA aksen. Oke, di sini sampai ya. Berarti panjang D ke A aksen gitu ya. Jadi panjang yang diperbandingkan itu apa? Si LC. Sekali lagi, si LC gue biasanya ini pakai perbandingan itu biasanya di soal ini,
pekerja. Biasanya kebanyakan itu di soal pekerja. Misalkan ada 2 orang bisa menyelesaikan 1 hari, terus 3 orang berapa hari, kayak gitu. Biasanya kayak begitu tuh bentuk soalnya. Tapi ini lain, tapi setipe, paham gak lo? Gue gak mau lagi nih, gue sering notice nih kalimat-kalimat pertanyaan kayak gini gak ada, padahal sebelumnya udah bahas tentang si pekerja-pekerja itu. Gak guna gue belajar, ya lu kurang explore soal. Oke, aman? Si LC, panjang LC ke perbandingannya sama panjang AD gitu ya kan, sama-sama vertikal gitu. Lanjut, yang horizontal yaitu bukan CD ya, bukan CD tapi CA aksen, disamakan dengan D ke A aksen. Oke, ini gue samain D aja gitu ya. Kenapa nggak ke CD? Kalau ke CD itu bentuk segitiga, yang diperbandingkan bukan segitiga tapi trapesium. Kalau pakainya CD itu trapesium. Di sini kesebangunan itu yang ambil segitiga siku-sikunya. Gitu kan? Nah, ini ada segitiga siku-siku L C A aksen, ada segitiga siku-siku A D A aksen. Inilah kesebangunan, bentuknya sama, segitiga siku-siku. Jadi bisa dibandingkan. Berdasarkan apa sih perbandingan ini ada? Berdasarkan luas gitu. Misal luasnya itu seperti yang tadi gua bilang, di sini segitiga LCA aksen sama dengan misalkan 2 kali segitiga ADA aksen. Turunlah rumusan perbandingan seperti ini, kayak gitu. Paham ya? Oke, jadi kita sebutkan dulu LC-nya 6 meter, CA aksennya itu berapa nggak diketahui, yaitu 3 plus X, kayak gitu. Selalunya X, yang apa-apa, terserah gua dong. Kalau lu yang ngerjain pakai T, terserah lu gitu ya. DA aksen itu adalah oke. Jadi, mohon maaf terpotong tadi, ada telepon ya. DA aksen sama dengan X gitu. Jadi ya sudah, X itu biarkan X gitu aja gitu ya kan. Berarti DA-nya diketahui 1,5, DA aksennya X. Oke. Perlahan tapi pasti. Kalian pasti bisa gitu ya kan. Ya dikali silang saja ya, langsung 1,5 kali 3 4,5, di sini tambah 1,5x gitu ya. Lanjut, ini pindah ruas ke sini, bukan pindah ruas, sama-sama dikurangi 1,5x ya. Gua sekalian ngingetin, sekalian make juga istilahnya, x nya sama dengan 1 gitu. Wow, gampang banget, cepat sekali, tapi penjelasannya cukup panjang ya. Karena apa? Ini basic dan sering muncul. Oke, dengan banyak tipe soal ceritanya gitu. Oke, aman. Biasanya perbandingannya itu pekerja, kecepatan bus dan motor gitu kan. Itu sama, nggak beda gitu. Cuman rumusnya aja beda. Misalkan tadi luas segitiga, yang itu misalkan luas kecepatan kayak gitu kan. Perumusan itu aja, tapi perbandingannya sama, apa nggak sih? Misalkan kecepatan ya, jarak ya sama dengan jarak gitu, waktu ya sama dengan waktu, kayak begitu. Oke, aman ya. Lanjut, di sini 2 orang yaitu Aryo dan Bayu berdiri. Oke, penjelasannya sama, aku baca lagi. Jika jarak horizontal Bayu terhadap tiang lampu adalah 3, oke sama. Oke, dengan pertanyaan yang sama ya, tapi ini panjang bayangan Bayu. Berarti sampai sini nih segitiganya, B aksen. Jadi langsung saja di sini LC, di sini ada si B aksen, di sini ada DB dan ada DB aksen. Setelah itu LC itu 6. Di sini sama 3 plus X gitu. Mau Y ya, oke. Biar ada bedanya dikit. DB-nya 1, di sini Y. Langsung dikali 6Y sama dengan 3 plus Y. Ini jadinya berapa? 5Y, ini 3 gitu ya kan.
Y-nya berarti 3/5. 3/5 itu berapa? 0,6. Nggak ada susah-susah 3/5 ya. 3/5 nggak bisa dibagi. Bisa 0,6. Gampang itu ya, oke? Siapkan mindset kalian bahwa semua soal itu gampang, perhitungan itu gampang. Makin kurus guys. Oke, lanjut. Nomor 3. Di sini nomor 3. Jika panjang bayangan Aryo. Nah, sekarang panjang bayangan Aryo nih. Yang diketahui terlebih dahulu. Jarak horizontal Aryo terhadap tiang lampu, ya udah tinggal dibalik aja. Perbandingannya tetap sama gitu ya. Rumusnya gue tetap tulis. Oke. Bukan rumus. Idenya ya. LC 6 di sini adalah CA aksen, berarti sama. Ya udah dibalik ini aja. Nah, dibalik itu aja nggak masalah. DA-nya tetap ya 1,5. DA aksennya itu, nah ini yang diketahui 3. Ya udah tinggal ini 18, ini 1,5x ya kan. 1,5x ini ditambah dengan 4,5 gitu. 18 4,5 berarti oke. Gue rapihkan seperti ini 1,5. Di sini menjadi berapa? 4,5 berarti 13,5 ya. 13,5 berarti x-nya berapa? Benar banget 9. Ya, kok bisa 9? Ini loh cara gampangnya. Ini kan ada 0,5, iya kan? 0,5 biasanya diambil coba 1,5. Ternyata sisa berapa? Jadi kan 3 doang, nggak bisa gitu. Ya udah naikin nanti ketemu 4,5, iya kan? 4,5 ya kan, ini berarti 9. Sisanya ternyata pas 9 tambah 4,5 13,5 gitu. Gampang ya? Gampang bukan? Di nomor 4 ini ya kan, dengan persoalan yang sama tapi agak sedikit naik level gitu. Yang diketahui itu jarak bayangannya 2 meter ini doang gitu. Jadi gimana? Ini mah gampang tapi lebih panjang aja caranya. Perbandingannya sama LC dan si A aksen, terserah deh mau yang mana dulu. DA mau lu DP dulu gak masalah. Yang penting apa? Sesuai, bener banget. Kita ini bilang A, ini X gitu ya. Bilang A, bilang X, gimana? X plus A plus 2. Yang ini, yang DA nya berapa? 1,5 ya, yaitu A plus berapa? Bener banget, plus 2 gitu. Nah, berhenti dulu, gue mau jelasin juga soalnya yang satunya LC dan sini C ke B aksen. Nah, paham kan sampai sini? Nah, nanti kita bakalan menemukan yang namanya persamaan baru gitu. Jadi ada 2 persamaan gitu. Bisa kita eliminasi dengan, kenapa bisa bentuk 2 persamaan? Karena ada 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu X dan A gitu ya kan. Makanya gue buat 2 persamaan melalui 2 perbandingan kayak gitu ya. Oke, aman saja gitu. X plus A di sini kan, di sini 1, di sini A doang gitu ya. Lanjut di sini 6A plus 12, di sini 1,5x plus 1,5A plus 3 gitu. Yang pindah ke sini ya kan, karena positif. 1,5x 1,5 berarti 4,5 di sini ya kan, ini ke sini. Nah, berapa? 9. Oke, lanjut yang ini. 6A sama dengan X plus A. Yang ini, langsung saja nih. Gampang banget. X min 5A sama dengan 0 gitu. Setelah itu kita eliminasi. Caranya ini disamakan ke sini atau ini disamakan ke sini. Cari yang lebih mudah. Tapi menurut gua yang lebih mudah itu dibagi 1,5 dulu. Ini X, ini 3, ini 6. Nah, ini baru nih sama ya kan, eliminasi X datu. Ya kan? X min 3 sama dengan 6, X min
Ini kayaknya ada yang salah nih. Iya, A-nya. Ya kan, 3A ini min 5A, di sini 0. Di sini dikurangi, berarti ini 2A sama dengan 6. A sama dengan 3. Maka X-nya ya langsung saja. Ketika A-nya 3, ya kan? A-nya 3 berarti 9. 6 tambah 9. 15. X-nya 15 yang ditanyakan X-nya. Kita mau screenshot, oke screenshot. Nah, gitu oke. Kita lanjut nomor 5 di sini. Ya kan? Kita baca pelan-pelan nih. Seorang bapak gitu ya kan, ada 25 baris. Baca pelan-pelan tapi langsung begitu. Ada 25 baris, mohon maaf ya. Kok pilek, pusing. Pilek bikin pusing ya kan? Iya enggak? Lanjut. Terus tiap petak hanya ditanami satu pohon. Jadi satu jenis pohon ya, satu jenis pohon setiap barisnya, dan satu petak begini, satu pohon. Oke. Jadi berurutan. Urutannya itu apa? Buah naga, jambu, mangga gitu kan. Terus oke. Jadi setiap kesini naik satu, kesini naik satu, kesini naik satu gitu ya. Kita pakai rumus UN. Maksimal banyaknya pohon buah naga pada tanah Pak Anu gitu ya. Jadi yang ditanyakan buah naga nih. Yang ditanyakan buah naga. Gue mau kasih dua cara. Yang pertama cara asal-asalan. Asal-asalan aja. Sesuai logika kita jalannya gimana. Gue begini. Buah naga dimulai dari angka 1. Lanjut ke 4 gitu kan. Lanjut ke 4. Lanjut ke berapa lagi? Lanjut ke 4 berarti tambah 3 ya kan. 7 tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi 10. Tambah 3 lagi 13. Tambah 3 lagi. Ya kan tambah 3 ya. Tambah 3 lagi 16. Tambah 3 lagi 19, tambah 3, 22, tambah 3, 25. Ya udah, ini ditotalin semua berapa? Kita hitung sama-sama. Ini 25, 30, 30, 40, 40 ini 60, 60, bentar, keep dulu 60, 16 tambah 19 ini karena bisa dihitung. Jadinya berapa? 35, bener banget. 35 tambah 60 ini berapa? Benar banget 95 tambah 22 benar banget 117. Ini banyaknya. Sekarang gue mau jelasin secara rumus gitu ya kan, karena kita sok keren aja gitu ini. Karena ini apa? Benar barisan aritmatika. Iya kan? Nah, SN lu pakai UN juga boleh, pakai rumus yang per 2 ini juga boleh ya, tergantung kalian maunya apa. N-1 karena ini penurunan rumus ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita udah tahu bedanya tuh 3 ya kan, bedanya 3, A-nya 1, terus N-nya berapa? N-nya berapa? Ayo, 9. Kenapa gue bisa bilang 9? Ya ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana cara taunya 9? Gue begini, kan ada 25 baris. 25 bagi 3 itu ada 8. Ya kan? Otomatis ada yang 9 nih. Yang 9 otomatis itu adalah buah pertama. Gitu. Makanya langsung 9 sukunya N-nya gitu. Paham ya? Berarti 9 nih, 9 per 2, 2, 1, ini 8 langsung ya, B-nya 3, ya udah, ini hasilnya sama 117. Oke, semangat.